Oke, selamat datang kembali di diskusi kita. Hari ini, kita mau coba jalan-jalan ke masa lalu nih. Kita telusuri sejarah pasar saham Amerika selama 100 tahun. Fokusnya ke satu titik waktu yang menarik, yaitu awal tahun 1972. Periode yang cukup bikin penasaran setelah ada gejolak besar sebelumnya. Panduan kita kali ini, bab 3 dari buku investasi yang legendaris banget, The Intelligent Investor, karya Benjamin Graham. Tujuannya apa? Ya, biar kita bisa sama-sama membedah pola-pola besar pasar saham, ngertiin psikologi investor di baliknya, dan yang penting, narik pelajaran buat Anda sebagai investor cerdas hari ini. Siap ya? Yuk, kita mulai. Iya, setuju banget. Melihat sejarah panjang kayak gini tuh penting loh, apalagi buat investasi. Nah, sumber kita ini, bab 3, buku Graham, dia pakai dua acuan utama buat ngelacak pasar. Pertama, itu indeks S&P 500. Isinya 500 saham perusahaan besar di AS. Jadi cukup mewakili pasar lah ya. Terus yang kedua, mungkin Anda lebih sering dengar Dow Jones Industrial Average atau DJIA. Ini isinya 30 perusahaan industri raksasa. Di bab ini ada grafiknya juga, chart I di buku aslinya, nunjukin naik turunnya pasar saham industri S&P dari tahun 1900 sampai 1970. Jadi kayak peta perjalanan 70 tahun gitu. Oke, peta 70 tahun ya. Kalau kita lihat peta itu, pola besarnya gimana? Ada periode-periode khusus yang kelihatan menonjol banget nggak selama 70 tahun itu? Pasti ada naik turunnya kan ya? Oh jelas ada. Nah sumber kita ini mengidentifikasi 3 periode atau 3 babak lah ya. Yang karakternya itu cukup beda antara 1900 sampai 1970. Periode pertama itu dari 1900 sampai 1924, jadi seperempat abad pertama abad ke-20. Selama waktu itu, pasar geraknya kayak siklus aja gitu, mirip-mirip polanya, naik turun lagi. Satu siklus itu biasanya sekitar 3-5 tahunan. Yang menarik, kalau dihitung rata-rata kenaikan harganya selama periode panjang itu, cuma sekitar 3% per tahun. 3% per tahun selama 24 tahun. Wah, itu rasanya datar banget ya. Apalagi kalau dibandingin sama, katakanlah, ekspektasi kita sekarang atau kinerja pasar di era lain. Kayak periode konsolidasi gitu ya. Atau tumbuhnya lambat banget. Terus periode kedua gimana? Lebih seru? 49. Nah, di periode ini ada salah satu episode paling heboh dalam sejarah keuangan dunia. Pasar bullish atau pasar yang naik terus, yang disebut era baru di akhir 1920-an. Waktu itu semua orang optimis banget, teknologi baru muncul, rasanya ekonomi bakal makmur terus. Puncaknya itu di 1929. Tapi ya seperti kita tahu dari sejarah, optimisme berlebihan itu langsung ambruk. Terjadilah The Great Crash. Pasar saham anjlok parah banget. Nah setelah kehancuran itu, pasar nggak langsung pulih. Hampir 2 dekade setelahnya sampai 1949, pasar itu naik turun nggak jelas gitu. Penuh ketidakpastian. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Periode 1924 sampai 1949 kan isinya gejolak hebat ya. Ada boom yang gila-gilaan, terus bust yang menghancurkan. Kalau dipikir-pikir, hasilnya bisa aja tinggi banget atau malah rendah banget kan? Tapi gimana kata data rata-ratanya? Ini dia, bagian yang paling bikin kaget sekaligus jadi pelajaran penting banget. Walaupun ada drama boom dan buzz seheboh itu ya, kalau kita hitung rata-rata kenaikan harga saham per tahunnya selama 25 tahun, itu 1924 sampai 1949, angkanya cuma 1,5% per tahun. Serius? Cuma 1,5%? Iya, bener. Ini pelajaran penting buat Anda. Periode yang paling heboh, paling banyak dibicarain, masuk buku sejarah, ternyata hasil rata-rata jangka panjangnya mengecewakan banget. Fokus ke berita heboh jangka pendek itu bisa nipu banget soal kinerja investasi sebenarnya. Cuma 1,5% per tahun selama 25 tahun. Padahal udah ngalamin euforia gila-gilaan, terus depresi besar. Pantes aja ya kalau di akhir periode itu, kata sumber kita, publik jadi sama sekali nggak tertarik sama saham. Malah mungkin trauma kali ya, pengalaman buruknya pasti nempel banget. Persis, pengalaman traumatis depresi besar sama pasar yang nggak jelas, abis itu bikin satu generasi investor jadi kapok pegang saham. Saham dianggapnya terlalu bahaya, nggak bisa dipegang.
Tapi, justru karena sentimennya negatif banget kayak gitu, pesimis semua, ini sering kejadian di pasar. Pas hampir semua orang pesimis sama suatu aset, itu malah bisa jadi tanda harganya udah kemurahan dan siap buat balik arah. Nah, sentimen buruk di akhir 1949 inilah yang jadi awal mula pasar bullish terbesar dalam sejarah Amerika sampai saat itu. Ini bawa kita ke periode ketiga, 1949 sampai 1970. Oke, era pasar bullish besar pasca Perang Dunia Kedua ya, 1949 sampai 1970. Ini pasti beda banget ceritanya. Seberapa gede sih kenaikannya? Pasti angkanya bagus banget nih setelah periode sebelumnya yang gitu-gitu aja. Gede banget. Ini era emas buat investor saham. Bayangin aja ya, indeks DJIA yang isinya saham industri gede itu lompat dari level sekitar 162 di pertengahan 1949. 162. Rendah banget itu ya? Iya, rendah banget. Lompat jadi hampir 1000, tepatnya 995, di awal tahun 1966. Itu artinya nilainya naik lebih dari 6 kali lipat, cuma dalam waktu sekitar 17 tahun. 6 kali lipat dalam 17 tahun. Gila sih itu. Kalau di rata-rata per tahunnya jadi berapa tuh kira-kira? Kalau kita hitung rata-rata kenaikan harga tahunan majemuknya ya, atau CAGR, itu sekitar 11% per tahun buat DJIA selama periode itu. Dan itu belum termasuk dividen loh. Dividen itu kan bagian laba yang dibagikan ke pemegang saham ya. Rata-rata nambah sekitar 3,5% lagi per tahun waktu itu. Jadi total return-nya bisa deket 15% per tahun. Malah indeks S&P 500 yang lebih luas, kenaikan persentasenya lebih tinggi dikit lagi. Benar-benar periode pertumbuhan kekayaan yang luar biasa buat yang pegang saham. Wow, total return mendekati 15% per tahun selama belasan tahun. Kinerja kayak gini pasti nggak cuma ngubah nilai portofolio ya, tapi juga cara pikir orang, psikologi investor saat itu. Bener nggak? Oh, benar banget. Dampak psikologisnya itu gede banget. Seperti disebut juga di pendahuluan buku Graham, kenaikan yang luar biasa dan kayaknya konsisten terus selama periode panjang ini, 1949 sampai sekitar 66 atau 68, itu bikin ilusi yang bahaya di kepala banyak investor. Mereka jadi percaya kalau saham-saham bagus, blue chips, itu investasi yang pasti untung. Muncul anggapan, wah, beli saham bagus kapan aja, harga berapa aja, pasti cuan. Kalaupun turun, nanti juga cepat balik lagi, malah bikin rekor baru. Gitu pikirnya. Mentalitas beli terus lupakan lah. Wah, itu kedengarannya kayak resep buat jadi lengah ya, nggak lihat resiko. Dan biasanya kan, kalau di pasar, periode indah gitu jarang banget langgeng terus-terusan. Ada kejadian apa setelah itu yang bikin investor bangun dari ilusi pasti untung itu? Tepat sekali. Pasar bullish panjang itu akhirnya diuji juga. Langit cerah mulai mendung di akhir 60-an, terus badainya datang di 1961-1970. Terjadi penurunan pasar saham yang tajam banget, bikin sakit hati lah. Indeks S&P 500 anjlok 36% dari puncaknya. DJIA turun 37%. 36-37% ya? Itu dalam banget. Dalam banget. Ini bukan koreksi biasa. Persentase penurunannya itu yang paling gede dalam hampir 30 tahun. Sejak masa suram awal Perang Dunia Kedua sekitar Pearl Harbor itu, 1939-1942. Harusnya ini jadi alarm keras buat yang mikir saham cuma bisa naik. Turun lebih dari sepertiga nilai pasar dalam waktu singkat gitu ya? Pasti bikin geger. Ada kejadian lain nggak yang bikin tambah parah guncangannya? Ada. Pas pasar lagi turun-turunnya itu, di Juni 1970, ada kejadian yang benar-benar bikin kaget dan ngerusak kepercayaan investor. Penn Central Transportation Co. bangkrut. Ini bukan perusahaan ecek-ecek loh. Penn Central itu waktu itu perusahaan kereta api terbesar di Amerika. Hasil gabungan dua raksasa kereta api legendaris. Kebangkrutannya bikin shock karena Penn Central dianggap pilar industri Amerika yang udah mapan, stabil gitu. Kejadian ini ngeruntuhin anggapan kalau ada perusahaan yang terlalu besar buat gagal. Kalau raksasa aja bisa bangkrut, wah, nggak ada yang aman dong. Ini nambah sentimen negatif yang udah ada. Oke, jadi pasar turun paling parah dalam 30 tahun, ditambah ada raksasa industri bangkrut. Situasinya suram banget ya di pertengahan 1970. Tapi Wall Street kan sering aneh ya. Geraknya dramatis, suka tiba-tiba balik arah. Apa yang terjadi setelah pasar nyentuh titik terendahnya di Mei 1970 itu? Pasar malah rebound, balik arahnya kuat dan cepat banget. Saking cepat dan kuatnya pemulihan ini, luar biasanya,
Indeks industri S&P malah berhasil ngelewatin puncak sebelumnya dan bikin rekor tertinggi baru sepanjang masa, all time high, di awal tahun 1972. Wah, rekor baru lagi. Iya, ini nunjukin betapa cepatnya sentimen bisa berubah di pasar. Dari pesimis banget jadi optimis lagi. Gila sih. Bikin rekor baru cuma sekitar 1,5 tahun setelah penurunan terdalam dalam 30 tahun. Itu pemulihan yang cepat banget memang. Tapi pemulihan cepat ini artinya pasar balik lagi ke jalur pertumbuhan tinggi kayak tahun 50-an atau awal 60-an gitu. Gimana kalau kita lihat data jangka panjangnya? Nah, ini dia poin pentingnya yang diangkat di buku ini pas analisis level harga awal 72. Walaupun ada pemulihan keren ke rekor tertinggi baru, penting buat lihat gambaran besarnya. Memang sih kalau dihitung rata-rata kenaikan harga tahunan dari awal bullish besar 49 sampai akhir 1970 angkanya masih kelihatan kuat, sekitar 9% per tahun buat S&P. Tapi kalau kita fokus ke periode yang lebih dekat ke 72, misalnya 10 tahun terakhir sebelum awal 72, akhir 60-an sampai awal 72. Nah, laju kenaikan rata-rata tahunannya itu sebenarnya udah mulai melambat. Buat indeks S&P Composite naiknya cuma sekitar 5,25% per tahun di periode itu. Buat DJI malah lebih rendah lagi, cuma sekitar 3% per tahun. Cuma 3% per tahun buat DJIA di periode akhir itu. Loh itu kan mirip sama pertumbuhan lambat di awal abad 20. 1919 sampai 1924 tadi ya. Jadi situasi awal 1972 itu rumit juga ya. Satu sisi pasar baru bikin rekor, optimis kelihatannya. Tapi sisi lain, mesin pertumbuhan jangka panjangnya kayak udah mulai agak ngos-ngosan dibanding dekade sebelumnya. Konteks penting nih. Penulisnya si Graham ini kan terkenal bapak value investing ya. Pasti dia punya pandangan nih, gimana investor harusnya bersikap di kondisi kayak gini. Terutama soal nebak-nebak arah pasar. Tepat sekali. Graham di bab ini sama di pendahuluan bukunya, cerita jujur banget soal usahanya dia sendiri nilai pasar lagi murah atau mahal. Dia cerita dia pernah bilang pasar menguntungkan buat dibeli tahun 1948, pas sebelum bullish besar, sama 1953. Terus sebaliknya, dia nilai pasar udah berbahaya di 1959 dan bilang pasar ketinggian, overpriced di 1964. Meskipun dia bilang penilaian itu kalau dilihat lagi ya ada argumen kuatnya waktu itu. Tapi dia sendiri malah ragu seberapa besar sih manfaat praktisnya penilaian level pasar kayak gitu buat investor biasa. Menarik, dia malah ragu sama penilaiannya sendiri, padahal dia ahlinya. Terus menurut Graham, apa dong yang lebih penting buat investor daripada nebak pasar lagi mahal atau murah? Apa nasihat dasarnya? Nasihat dasarnya, dan ini inti filosofi investasinya dia, investor itu baiknya fokus ke hal yang bisa dikontrol. Yang paling utama, punya kebijakan investasi saham yang jelas, konsisten dan terkontrol. Maksudnya, Anda perlu punya rencana investasi yang masuk akal, sesuai tujuan finansial Anda, toleransi risiko Anda, sama prinsip investasi yang benar. Terus disiplin jalanin rencana itu jangka panjang, nggak peduli pasar lagi heboh naik atau panik turun. Yang kedua, ini nyambung banget. Jangan buang-buang tenaga nyoba hal yang hampir mustahil. Ngalahin pasar terus-terusan. Atau sibuk milih-milih saham mana yang bakal jadi pemenang, stock picking. Atau nebak kapan waktu pas buat masuk keluar pasar, market timing. Kenapa dia nekenin banget buat nggak nyoba market timing atau ngalahin pasar? Ya karena sejarah panjang yang barusan kita bahas ini 100 tahun sampai awal 72 nunjukin dengan jelas banget betapa susahnya, bahkan buat profesional sekalipun, buat nebak arah pasar dengan benar dan konsisten. Pasar bisa naik tinggi, lama banget, tiba-tiba anjlok parah. Terus bisa pulih cepet banget pas orang lagi pesimis-pesimisnya. Lihat aja ayunan pasar tadi. Dari euforia era baru ke depresi, terus bullish panjang, diakhiri crash 69-70, terus pulih cepet lagi. Jelas banget kan kenapa Graham bilang nebak puncak sama lembah berikutnya itu usaha yang sering sia-sia, malah bisa rugi buat kebanyakan orang. Mending fokus ke yang bisa Anda kontrol, strategi Anda, diversifikasi, biaya investasi. Malah kalau nggak salah inget ya, di pendahuluan bukunya itu, Graham bilang terang-terangan, kalau nyoba ngikutin tren pasar buat sukses jangka panjang itu keliru, walaupun populer banget. Dia bahkan nyebut teori Dow yang terkenal itu, metode analisa teknikal buat identifikasi tren, kinerjanya udah mulai diragukan setelah 1934.
makin kuat argumennya buat nggak terlalu ngandelin prediksi arah pasar. Persis. Jadi intinya ya, penelusuran sejarah pasar saham hampir seabad sampai titik awal 1972 ini ngasih kita pelajaran berharga banget yang masih relevan sampai sekarang. Kita lihat jelas ada siklus optimisme dan pesimisme yang bolak-balik. Periode tumbuh kuat pasti diselingi penurunan, kadang tajam banget. Level harga saham awal 72 itu sendiri kayak potret momen setelah pasar baru bangkit dari guncangan. Crash 69-60 didorong optimisme baru jadi pulih cepat ke rekor baru. Tapi di baliknya, datanya nunjukin mesin pertumbuhan jangka panjangnya udah mulai melambat. Nah, ngertiin dinamika sejarah kayak gini, siklus pasar, peran psikologi investor, pentingnya lihat data jangka panjang itu bantu Anda bangun ekspektasi yang lebih realistis sebagai investor. Dan bantu Anda lebih fokus bikin dan jalanin strategi investasi yang solid, rasional. Bukan malah kejebak nebak-nebak pergerakan jangka pendek yang seringnya meleset. Itu ya emang naik turun. Itu sifat alaminya. Kadang ekstrim banget. Kita nggak bisa dan nggak seharusnya nggak harap naik terus tanpa ada koreksi atau penurunan. Periode bullish yang hebat, kayak setelah 1949 itu, akhirnya ya bisa diikuti penurunan tajam yang nguji mental, kayak di 1969-1970. Sebaliknya, pemulihan dari titik terendah juga bisa cepat dan kuat banget, kayak pas menuju awal 1972. Ngerti kalau siklus ini bagian dari pasar itu sendiri, wah, itu udah modal berharga banget. Betul sekali. Poin utamanya bukan buat jadi peramal yang bisa nebak kapan siklus berikutnya bakal puncak atau lembah. Hampir nggak ada yang bisa gitu terus-terusan. Poin utamanya itu menyadari dan menerima kalau siklus itu ya bagian dari permainan investasi saham. Pengetahuan ini bekal mental penting buat Anda sebagai si pembelajar yang cerdas. Biar Anda bisa tetap tenang, rasional, nggak ikut panik jual pas pasar lagi anjlok, nggak juga terlalu serakah pas pasar lagi terbang tinggi. Dengan paham sejarah siklus ini, Anda bisa lebih kuat pegang rencana investasi jangka panjang yang udah Anda bikin. Nggak keganggu sama berisiknya pasar harian. Level harga pasar awal 72 dengan segala kerumitannya itu jadi pengingat aja kalau harga saham itu selalu campuran antara kinerja asli perusahaan sama psikologi investor yang sering banget bisa ngayun dari optimis kelewatan ke pesimis kelewatan. Oke, sebagai penutup nih, kami mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat sejarah siklus pasar yang selalu berulang ini, dan pengakuan dari ahli kayak Graham soal susahnya nebak arah pasar, kira-kira apa ya jangkar atau pegangan fundamental yang lebih bisa diandelin buat nuntun keputusan investasi Anda jangka panjang, selain cuma lihat level indeks pasar sekarang atau nebak geraknya nanti gimana? Nah, nemuin jangkar yang pas buat diri Anda sendiri itu kunci biar bisa sukses navigasi di pasar modal yang kadang ombaknya gede. Ini pertanyaan penting buat Anda gali lebih dalam, biar fondasi investasi Anda makin kokoh. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.